Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini berjumpa lagi di kuliah Matematika Teknik. Kita akan membahas mengenai salah satu cara untuk melakukan inverse transformasi Laplace, yaitu dengan menggunakan konvolusi integral atau integral convolutions. Jadi, kita bisa melihat dari gambar ini, misalnya kita punya sebuah input sebuah sistem, misalnya XA. Kemudian kita punya output sebuah sistem yaitu YT dalam domain waktu, dan kita punya sistem. Sistem ini adalah fungsi yang akan mengubah dari input XT menjadi output YT. Nah, ketika kita punya fungsi seperti ini, maka kita bisa lakukan konvolusi integral dalam domain waktu, yaitu YT itu sama dengan XT convolve HT. Di mana hasil dari konvolusi ini adalah dalam domain waktu integral dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan T, XT min tau kali H tau D tau. Ini juga bisa dituliskan sama dengan integral dari tau sama dengan 0 sampai tau sama dengan T, H dikali T min tau, X tau, D tau. Ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan yang pertama, X T min tau kali H tau D tau seperti ini, atau kita balik. Yang kita lakukan scalingnya adalah H-nya, HT min tau. Nah, oleh karena itu, kita lakukan integral. Ketika kita lakukan integral untuk fungsi seperti ini disebut dengan integral konvolusi. Maka dari sini, kalau kita lakukan transformasi Laplace dari XT convolve HT, itu sama dengan YS. Berarti ini berlaku untuk Laplace adalah XS kali HS. Oke. Kemudian misalkan kita punya sebuah contoh, misalnya kita sebuah fungsi, kita punya suatu sistem, fungsi alihnya atau HT-nya adalah E pangkat min 4T. Kemudian kita punya input fungsinya dia XT, output fungsinya dia adalah YT. Kalau misalnya kita lakukan transformasi Laplace, sebenarnya fungsinya menjadi seperti ini. Fungsi HT-nya adalah fungsi alihnya HS, kemudian di sini adalah fungsi alih YS, di sini adalah fungsi XS. Fungsi HS-nya adalah Laplace dari fungsi alihnya dalam domain waktu HTE pangkat min 4T, atau 1 per S plus 4. Jadi coba kita lakukan, pertama kali kita lakukan konvolusi. Maka dari diagram sebelumnya kita tahu bahwa XS itu adalah ini kan ya, XS itu kan adalah transformasi Laplace dari XT, oke. Seperti ini. Kemudian YT atau YS itu adalah konvolusi Laplace dari YT, dan HS adalah transformasi Laplace dari HT. Ya, Laplace transform, ini Laplace transform, ini juga Laplace transform.
Karena maka juga nanti akan berlaku seperti ini dalam integral konvolusi, YS itu sama dengan XS dikali dengan HS. Oke, karena misalnya kita anggap bahwa inverse dari YS, ini kan kalau kita lakukan inverse lagi, ini kita lakukan inverse lagi, misalnya Laplace inverse, sorry tidak terlalu terang ya, saya ganti dulu. Inverse Laplace dari YS itu kan sama dengan YT. Maka ini dikenal dengan impulse respon. Atau inverse dari HS itu adalah HT, ini adalah impulse respon juga. Maka HT ini disebut dengan sistem impulse respon atau sistem fungsi alih sistem ya. Nah, maka yang paling penting dalam konvolusi integral menggunakan domain S adalah kita tahu bahwa ketika sistem tersebut dalam domain waktu, kita tinggal ubah saja, kita inverse saja, kita lakukan transformasi Laplace dari inputnya xt menjadi xs, kemudian ht menjadi hs, dan yt menjadi ys. Kemudian kita tinggal lakukan dengan menggunakan persamaan ini, kemudian kita inverse ulang ke yt, maka kita akan dapat hasil dari konvolusi integralnya. Maka ini adalah, maka kita bisa gambarkan sebenarnya, kita bisa gambarkan bahwa tadi kalau kita punya fungsi alih misalnya HS, kita punya input misalnya XS dan output sama dengan YS, maka ini adalah disebut dengan konvolusi integral yang dalam transformasi Laplace atau dalam domain S yang ini sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan atau melakukan inverse. Misalnya sebagai contoh, misalnya diberikan sebuah fungsi alih, misalnya tadi E pangkat min 4T, kemudian kita kasih fungsi xt-nya adalah fungsi unit step misalnya. Fungsi unit step ya. Kemudian kita punya berapa outputnya, berapa yt-nya. Maka kita bisa menggunakan integral konvolusi kan untuk menyelesaikan ini. Berarti yt itu sama dengan integral dari min tidak hingga sampai tidak hingga E pangkat min 4 T min tau atau HS. Ini kan HS-nya atau HT-nya, ini HT ya. Dikali dengan U tau D tau. U tau itu kan inputnya ya, HT kali XT. XT-nya dia adalah fungsi, ini kan fungsi unit step ya. Fungsi unit step, berarti fungsi unit step ini adalah inputnya U tau D tau sama dengan integral dari 0 sampai T untuk fungsi Laplace, E pangkat, karena inputnya adalah fungsi unit step ya, dimulai dari T sama dengan 0, E pangkat min 4 dikali T min tau D tau sama dengan, kita keluarkan konstantanya, E pangkat min 4T integral 0 sampai T 4 V dV. Sehingga kita dapatkan bahwa
fungsi ini menjadi E pangkat min 4T dikali integral dari 1/4 E pangkat 4 tau dimulai dari tau sama dengan 0 sampai taunya sama dengan T. Kita dapat hasilnya adalah 1/4 dikurangi 1/4 kali E pangkat min 4T UT. Ini adalah hasil dari YT-nya. Ini adalah YT. Sekarang kalau kita lakukan dengan menggunakan konvolusi. Kalau kita lakukan dengan menggunakan konvolusi, dengan menggunakan transformasi Laplace, XT itu fungsinya adalah UT ya. Berarti XS-nya itu sama dengan 1/S. Kemudian HT itu sama dengan E pangkat min 4T UT. Maka HS-nya itu sama dengan 1/S plus 4. Sehingga YS itu kan sama dengan XS dikali dengan HS. Sama dengan 1/S dikali 1/S plus 4. Kemudian kita lakukan Heaviside. Kita dapatkan ini A per S ditambah B per S plus 4. Kita dapatkan nilai A-nya adalah 1/4 per S, bukan Heaviside ya, min 1/4 per S plus 4. Sehingga kita dapatkan dari fungsi ini, kalau kita inverse, YT-nya itu sama dengan 1/4 dikali 1 min E pangkat min 4T UT. Jadi sama hasilnya ketika kita lakukan transformasi Laplace dengan menggunakan domain S, dan kita lakukan integral konvolusi dengan menggunakan domain T. Jadi rasanya kalau saya lebih mudah dengan menggunakan ini ya, domain S, karena kita tinggal mengalihkan fungsinya, kemudian kita inverse, dibandingkan dengan kita lakukan integral dengan menggunakan konvolusi integral. Mungkin itu salah satu yang kita bisa lakukan dengan menggunakan integral konvolusi untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace. Selamat siang, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.